الرحيم. عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat, alhamdulillah. Masya Allah. Sehingga dengan kehidupan itu kita bisa hadir di surau yang sama kita muliakan ini, rumah ibadah bagi kita. Moga-moga ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah hendaknya. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, sampai ini malam Allah masih berikan kesehatan kepada kita. Alhamdulillah. Sampai ini malam Allah masih berikan kita waktu luang, keistiqomahan hati. Itu semua hanya ada bagi hamba-hamba pilihan. Tidak semua manusia yang punya. Kadang umur lebih panjang, badan tak sihat. Ada tu nak? Aduh, di mana tu? Di rumah sakit banyak tu. Umur panjang, badan kurang sehat. Badan sehat, umur panjang, kadang waktu luang dah ada. Kita hadir, ada waktu luang untuk ibadah. Alhamdulillah. Umur panjang, waktu luang, ado, badan sehat, kadang dah lo istiqomah ado. Dan itu ada pada kita. Kita syukuri agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita muliakan Bapak pimpinan yang hadir bersama kita, Bapak Ibu staf yang ada bersama kita, mendampingi kita, yang selalu setia mendidik, membina, membimbing dan mengasuh kita agar kita menjadi anak-anak yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku semuanya rahimakumullah, ibu-ibu yang hadir bersama kita, alhamdulillah kita bisa bertemu dengan izin Allah di tempat yang mulia sesudah melaksanakan ibadah yang mulia. Mudah-mudahan kita bersama nanti berada di tempat yang mulia di surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita bisa kembali, mudah-mudahan kita istiqomah selalu. Kalau tidak ada perubahan, hari besok Jumat kita sudah tarwihan. Ya Pak, di sini sama. Udah tarwihan insyaallah. Maka yang terpenting bagi kita adalah laksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Tadi alhamdulillah kalamullah Al-Qur'an telah dibacakan oleh Ustaz Qori kita tadi. Mau gua? Mana dia? Masya Allah, soleh. Siapa namanya? Asil Akbar. Masya Allah, luar biasa, hebat. Tadi yang protokol siapa namanya? Rizky.
Matiin handphone dulu. Enggak dikumpul nanti, jual. Ya. Ini main handphone ini buat status ini. Boleh, enggak apa-apa. Latarnya Herman Tanjung gitu kan. Tapi janganlah jadi latar aja gitu kan. Ya, enggak apa-apa. Ini kan juga pakai itu. Tuh, pakai juga itu. Ya, tujuannya kita share agar orang tahu bahwa kegiatan kita di sini bukan hanya kegiatan sosial, tapi ada nilai-nilai religiusnya. Kalau perlu nanti tampilkan itu hafidz Quran. Siapa yang sudah 30 juz? Angkat tangan. 30 ya? Oh belum, oh mengkarwi telingo. Kayaknya ngongkek tangan tadi lah, enggak ada telingo. Yang 30 juz. Antum? Oh enggak ya? Oh enggak. Dia panek-panek gitu kan. Yang 20 juz. Yang 10. Oh 5 baru, ada yang 5. Mana 5 juz? Pakai Z ya, bukan pakai S. Juz, bukan juz. Kalau juz itu banyak mukonya tuh, al tomato, al ketimun, banyak tuh. Yang 1 juz. 1. Coba lagi. 1, 2. Masya Allah. Jangan malu-malu lo, angkat tangan biasa lah. Pasang pecinya, ganteng. Soleh. Tuh, Masya Allah. Kok gagah tuh. Awas rambut depannya kelihatan, rambut berbin jangan nampak. Tuh. Siapa namanya tadi? Akbar. Ya, kan luar biasa tuh. Sekolah di mana? MTS mana? Masya Allah. Yuk. Sama mana? Buat luang. LA ya. LA. Tadi Bapak sholat di Masjid Mujahidin tadi, maghrib. Karena memang udah ada setting. Makasih Ustadz Fatur Rahman. Beliau telah mengkomunikasikan karena beliau dulu lama jadi pengurus Masjid Ikhlas di Kuranji dulu, Kuranji. Ya, di Padang. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin anak-anak semuanya, bahwa usahakan sudah 1 juz ya, tingkatkan lagi. Di sini kita banyak waktu dan kesempatan. Ini mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Sekedar informasi saja, kita berbagi. Alhamdulillah Pak pimpinan, anak ambo barampe di pondok kampe-ampenya. 1, 2, 3 tentara dan 1 polwan. Tentara itu laki-laki. Yang pertama alhamdulillah berkat Al-Quran sudah berada di Al-Azhar Pak. Iya, Mesir. Desember kemarin berangkat dari Man Kota Baru. Yang nomor 2 itu karena libur sekarang, tadi pulang. Tadi kemarin dia perpisahan di sekolahnya, kelas 3. Mohon doanya Bapak Ibu, mohon doanya seluruh anak-anak Bapak semuanya. Dia bercita-cita ke Ummul Qura di Mekah Pak. Moga Allah ijabah. Dan nomor 3 di pondok juga Pak sekarang. Itu di belakang sar Pak, di NAI. Tuh, kan ada sar situ tuh, ada surah Quran. Alhamdulillah sudah 21 juz hafalannya. Dan yang perempuan baru masuk ringan-ringan. Piaman tuh. Periaman gitu kan. Nurul Yakin. Dan saya bangga, senang, nyaman anak di pondok pesantren. Orang kadang takwi oke. Banyak takwi. Masukan pondok anak tuh. Apalagi kesempatan kita banyak itu. Tolong Ustadz, bisa melalui Ustadz nanti melalui Bapak apalah gitu kan. Jadikan anak kita itu, jadikan dia sebagai hafidz Quran. Kesempatan karena dia di asrama. Tinggal di asrama, tinggal kontrol. Buku kontrolnya wajib store sehayat sehari. Masa enggak bisa? Bisa, enggak bisa itu. Lagi anak-anak kadang kok cerdas-cerdas itu. Pintar-pintar itu.
Semuanya dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Bahkan Al-Quran nanti bisa menjamin kehidupan kita selamat hidup dan dunia akhirat. Itu luar biasa itu. Jadi makanya penting. Jadi selama antum di sini, kalau lupa Bapak Ibu pembina kita, ingetan, bilang sama beliau, Pak, Bu, tolong bimbing Al-Quran kami. Dunia iya juga, tapi Al-Quran itu, Iqra'u Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabi syafi'an. Al-Quran itu nanti akan sebagai syafaat. Kalau dalam riwayat itu, orang yang hafiz Quran itu 10 kiri kanan, mukoh belakang, ateh bawah, tunjuk selamayan tuh. Luar biasa. Makanya penting. Jadi kesempatan ini nana bapak semuanya minta sama bapaknya, Pak Ustadz, Bapak Ibu tolong bimbing Al-Quran kami. Tidak usah banyak-banyak, cukup 1 surat. Kalau pendek itu cukup. Al-Ikhlas, Al-Nasr kan sudah hafal itu. Buan buku kontrolnya Ustaz. Kalau Ustaz butuh nanti saya share nanti, karena kita buka rumah tahfiz Pak. Jadi sejak 2007 kita Al-Quran kita jadikan sebagai tujuan hidup di rumah. Jadi 2007 TV tidak di rumah Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya suatu Pak. Jadi mari kita lanjutkan. Apalagi Ramadan. Jadi baca Al-Quran itu bukan hanya bulan Ramadan, kapan saja, di mana saja. Itu yang kenapa Bapak tuh Ustaz Sadan tuh dari Padang tadi sampai ke dia murajaah aja. Setidaknya itu kan sudah ibadah itu. Bagus itu. Jadi Ustaz yang 1 juz tingkatkan 2 juz. Sampai terus 3, terus 4, terus 5. Ya. Kode pendanya tamai keluar dari siko tu antum sudah menjadi hafiz Quran. Makanya kita tanya sama Pak pimpinan tadi kan, ada enggak anak-anak kita ini diterjunkan ke Ramadan ke luar gitu. Biasanya kan dari pondok-pondok lain kan ada itu kan, banyak gitu kan. Kalau ke Padang tuh banyak itu. Enggak apa-apa, itu melatih. Kayak protokol tadi itu bagus itu. Makharijul huruf suaranya udah bagus itu. Tujuan kita adalah bagaimana anak-anak kita ini mandiri bisa setelah dia hidup bermasyarakat nantinya. Itu yang pertama. Jadi bagaimana tingkatkan selalu Al-Quran agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai, selamat dunia dan akhirat. Karena Al-Quran adalah penyelamat hidup kita. Tidak lepas dari itu. Yang kedua, amalkan Al-Quran. Kita sekarang kan jalan Ramadan itu. Tadi Al-Quran telah dibacakan. Awalnya kan tentang ibadah Ramadan. Ibadah Ramadan tersebut, coba siapa yang tahun kemarin yang belum puasa? Karena kawan langsung. Berarti udah puasa semua ya? Udah ya? Alhamdulillah. Jangan sampai tidak puasa. Siapa yang sengaja tidak puasa di bulan Ramadan, hati-hati itu. Siapa yang sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan, bala uzrin, tanpa uzur, lam yakdihi siyamud dahri wa insamahu. Besok digantinya di hari yang lain, tidak bisa dibayar walau dia puasa sepanjang masa. Hati-hati. Awas sengaja tidak puasa, besok kita ganti di hari yang lain, tidak bisa dibayar walaupun dia puasa sampai 2026, tidak bisa dibayar itu. Lam yakdi, karena ada kata-kata di sana bala uzrin. Man aftara yauman min Ramadan bala uzrin. Jadi bala uzrin situ, tanpa uzur. Uzur larangan syariat. Uzur itu larangan syariat. Contohnya, faman kana minkum maridun, jika kamu dalam keadaan sakit. Kalau sakit boleh tidak puasa.
Sakitnya itu lihat pula dulu. Kalau sakit itu konsumsi obat tarui, nah itu ndak harus puasa itu. Bang, kata dokter, abang harus minum obat 3 kali sehari. Ya dok. Kalau ndak gimana dok? Kalau tidak tinggal seci, antum tuh mati, kata dokter. Oh itu takwi ya, boleh ndak puasa tuh? Upuh lah makan tuh, ndak ada. Sakit, au ala safar atau musafir, perjalanan jauh bukan untuk maksiat. Itu yang musafir. Kalau pergi ke Padang, pergi Maliang, ndak mau tuh doh. Itu maksiat itu. Tapi kalau perjalanan jauh bukan untuk maksiat, itu musafir, boleh ndak puasa. Nah itu nanti boleh dikado. Apa itu arti qada? Diganti. Nah, di hari yang lain. Faman kana minkum maridan au ala safar, musafir, maka boleh diganti hari yang lain. Tapi kalau sanggup berpuasa itu khairul lakum. Wa in tasumu khairul lakum. Jika kamu sanggup berpuasa itu adalah lebih baik. Nah, tuh. Jadi hati-hati, jangan sampai tidak puasa. Puasa itu udah tahu kita itu mulai dari terbit fajar atau waktu imsak sampai terbenam matahari sampai berbuka. Jangan puasa nanti setengah hari pula itu kan. Aku pura-pura aja lah gitu. Nggak boleh. Memang guru, pembina, kakak kita, orang tua kita tak tengok, tapi Allah tahu. Ingat tuh. Ya, jadi amalkan Al-Quran yang telah diturunkan kepada kita agar menjadi pedoman bagi kita bersama selamat hidup dunia dan akhirat. Ternyata Al-Quran itu sangat luar biasa. Baca Al-Quran. Siapa yang masih Iqra? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Masih Iqra ya? Iqra berapa? Iqra 1. Iqra 6. Oh, udah Iqra 6 itu udah Al-Quran itu. Iqra berapa? Iqra 7. Oh, 2. Iqra 2. Bagus. Aduh, Iqra 7 kayak itu. Udah, bagus. Yang lain mana? Yang masih Iqra? Udah ya? Bagus. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Baca terus. Belajar. Banyak membaca. Iqra. Mamanahu Iqra? Apa itu Iqra? Bacalah. Dek sering membaca, dek aco membaca, akhirnya lengket. Jadi kita tidak disuruh menghafal. Karena sering membaca, akhirnya lengket sama ingatan kita. Jadi makanya sering membaca. Agar kita tahu bagaimana Al-Quran itu menjadi panduan hidup bagi kita bersama. Yang Al-Quran lanjutkan. Jangan sampai tidak. Karena Al-Quran itu adalah menjadi titik bagi kita untuk penyelamatan kita dunia dan akhirat. Bapak Ibu hadirin, nana bapak semuanya yang hadir rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, antum ini bersyukur. Banyak bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau syukur, Allah akan tambah. Masya Allah. Bersyukurlah. Tuh orang-orang yang tidak jelas itu, apalagi kalau hidupnya di lampu merah. Jadi mohon maaf ya anak-anak yang tidak jelas kemana perginya. Kadang pergi ke tempat narkoba, kadang pergi ke tempat-tempat nongkrong yang tidak jelas. Hati-hati. Jangan sekali-kali bersentuhan dan berkaitan dengan narkoba. Yang sudah pernah merokok, angkat tangan. Merokok. Udah pernah ya? Masih lanjut? Benar nih? Usia berapa merokok dulu? Kelas berapa? SD, SMP, SMA? SD ya? Masya Allah. Jujur nih? Jujur. Sekarang? Enggak, sekarang SMA, SMP? Oh, man ya? Oh, Ustaz. Oh, tuh. Tobat nasuhah. Tobat. Enggak ada. Narkoba itu awal dari rokok. Hati-hati, jangan sampai ke Padang. Bapak pembina BNN.
Sampai nak panti ke Padang tu malu hamba tu. Tak boleh. Bahaya. Apalagi kalau di Padang sekarang kan Kapolda kita kan beliau punya moto sekarang zero. Kalau di Padang kan sering itu tawuran. Anak panti ada tawuran? Tidak ada ya. Alhamdulillah. Makanya bersyukur. Kalau tidak sempat antum ke sini dari luar itu jadi anak liar bisa dan berpeluang untuk itu. Zero balap liar. Kalau nanti tambah dengan zero narkoba. Termasuk zero LPG. Apa nama itu? Ya itu. Lain dah lalu. LPG tu gas ya. Berang lo orang mengalih kok. LPG ya kok. Ya, hati-hati itu. LGBT sekarang itu sangat luar biasa. Membinasakan. Di Sumatera Barat peringkat ke-6 di Indonesia. Sangat luar biasa narkoba. LGBT itu sudah 18.000. Kita ada datanya, Pak. 18.000. Gawat. Malu kita sebenarnya tuh adat bahasa Indonesia, tapi baiklah. Itu sekarang yang diusahakan oleh Bapak Kapolda kita. Kita dukung program beliau itu. Jadi makanya jangan bersentuh dengan rokok, jangan bersentuhan dengan hal-hal yang sifatnya akan merusak masa depan kita. Makanya bersyukur antum itu. Syukur awak, perbanyak syukur. Alhamdulillah. Ada di sini biasakan puasa Senin Khamis? Tuh, biasakan, Ustaz. Pak, Senin Khamis. 2 kali mungkin makan seharinya. Anak kita kan di pondok itu Senin Khamis puasa. Di samping ibadah makanlah kurang tuh. Belanja lo kurang lah tuh. Orang puasa kan perangainya tidak banyak tuh. Puasa. Itu makanya kita tanya sama Pak pimpinan tadi kan nilai-nilai agama kita tumbuhkan. Jadi bagaimana kesempatan emas bagi antum semua di sini untuk memperbanyak amal kebaikan, amal soleh. Apa tadi? 1, baca Al-Quran, hafiz Quran. Yang kedua, berpuasa Senin Khamis. Kalau tidak kata lo puasa Daud, dosa Senin Khamis sajalah. Biasakan. Kalau terbiasa sekarang dari kecil, dari ketik kau terbiasa tu, Masya Allah, lah kadang bisa menjadi kebiasaan Bapak Ibu. Jadi kebiasaan. Kita kecil-kecil anak sudah biasa kayak gitu. Itu anak yang nomor 3 itu kalau pulang gitu, itu dia tidak kurang. Kita tanya itu, bara tahajud semalam, tidak kurang dari 8 rakaat. Siapa yang tahajud malam tadi? Kita kan? Alhamdulillah. Dosa orang lah itu. Tahajud, hidupkan. Ustaz, izin Ustaz. Kesempatan bagi kita. Bahkan dia mendapat penghargaan kemarin di pondoknya itu yang paling istiqomah tahajudnya. Kan luar biasa tuh. Latihan terus 2 rakaat. Buat isiannya, buku kontrolnya Ustaz. Kalau kita di rumah kayak gitu, kalau ada anak yang nginap 1 pekan Pak atau 2 pekan daurah, kita buka daurah itu, tahfiz Al-Quran, itu santri kita yang terdekat dari Papua Pak. Kemarin dari Mentawai, ada dari luar daerah banyak. Itu biasakan itu Senin Khamis puasa. Targetnya 1 juz 1 pekan. 1 juz 1 pekan. Insya Allah bisa. Tidak bisa. Anak-anak yang seperti ini kan dia sedang cerdas, otaknya sedang baik dan bagus. Jadi apa tadi? 1, hafiz Quran, belajar menghafal. Yang kedua, puasa Senin Khamis. Yang ketiga, tahajud. Hidupkan tahajud. Biasakan tahajud.
Karena Allah akan mengangkat darjat orang-orang yang tahajud itu. Maqamam mahmuda, itu dari jamin Allah itu. Dari jaminan Allah. Maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Luar biasa. Jadi, sekali lagi bersyukurlah antum bisa bergabung tinggal di pondok ini, di tempat di sini dibimbing sama Bapak, Ustadz kita, Ustazah kita, ibu-ibu kita. Alhamdulillah dalam rangka beliau itu menjadikan anak-anak bangsa yang lebih baik ke depannya. Tapi jangan sampai nilai-nilai spiritual agama ditinggalkan. Biasakan itu. Kesempatan awak membiasakan anak dari kecil, insya Allah nanti sampai besar dia akan berkesan, akan menjadi nilai-nilai yang baik. Ambo saja di panti dulu alhamdulillah biasa tahajud, biasa sholat, biasa jamaah. Ada sholat jamaah di sini? 5 waktu? 5 waktu? Itu penting, 5 waktu. Hidupkan 5 waktu. 5 waktu sini sholat. Karena sholatul jamaah afdol. Sholat jamaah itu lebih utama. Kemudian selanjutnya, perhatikan, soleh. Ini soleh semua itu, kecuali yang belakang ibu-ibu soleha itu kan. Jadikan ilmu yang kita dapat itu menjadi anak yang soleh, berbakti. Ini awak nampak itu tadi itu. Tuh. Tuh. Wa wasainal insan biwalidaini. Apa tuh walidain? Kedua orang tua. Walaupun kita berada di sini, orang tua kita jauh dari kita, itu tetap orang tua kita. Doakan, berbakti, hati-hati itu. Banyak anak-anak sekarang, waduh, sangat luar biasa. Anak-anak sekarang yang lepas kontrol itu, sedih kita, sedih Bapak Ibu. Ini udah ada anak kita, tinggal kita mengarahkannya kemana. Kalau anak-anak yang lepas itu, anak-anak yang di luar itu, waduh. Makanya untuk penyelamatan anak, Bapak Ibu, dan ini yang kita yang besar-besar calon bapak-bapak nantinya kan, menyelamatkan generasi bangsa, generasi kini kok ada 3 rumah. Itu boleh dilihat, boleh dilacak itu di YouTube kita itu. Kita sudah sebarkan di mana-mana. Dalam khutbah, tabligh akbar, wirid remaja, di mana saja. 3 rumah fungsikan. 3 rumah. 1 rumah tangga. Rumah tangga. Anak barangke dari rumah tangga keluar. Anak pasti ada ayah jo mandehnya. Tu anak-anak yang di luar keliaran itu. Ush. Ngeri kita melihatnya Bapak Ibu. Itu racun semua itu. Makanya rumah tangga berfungsi. Fungsikan. Makanya kita harus ketat. Terutama kita bapak-bapak, ibu-ibu. Jo anak aku harus ketat. Kalau iyo tu iyo, ndak. Jangan dalam iyo ndak. Ma awak keluar sontama, ndak bisa. Sewantanya pa, ndak bisa. Beko di balian mama pangsit kat sebungkui kau sebenarnya. Nah, baiklah sebenarnya. Salah saya je pangsit sebungkui saya. Abi kau pulang jam 2, jam 3 entah kama-kama. Lah eleh rawak do. Entah jo sianyo bai. Hati-hati tu. Kalau indak tu indak. Bisu hari kalau duit bisu masih ada. Ndak. Kunci itu. Itu caranya. Kita dengan anak kayak gitu Bapak Ibu. Kan dia mendengar tu. Nah, kalau indak jawab tu indak. Mungkin Bapak Ibu ndak pernah ya. Anak gadis pun pernah memasukkan dalam bak. Karena melanggar perjanjian. Jago besok subuh ya solehah. Ya biar kalau ndak angke ke WC itu biar. Wah angke. So dalam bak tu. Menangi, kan tak sampai 3 hari menangi enggak. Sebentar nangi itu. Pagi besoknya takut itu. Soleha bangun, udah azan. Anyo kancang dari awak tu. Kenapa? Hukum membuat jera. Enggak berulang loh. Hati-hati. Jadi anak itu butuh contoh. Butuh contoh. Dari siapa? Orang tua. Jadi
Apalagi kita bapak-bapak, ibu-ibu ada di sini sebagai orang tua kalian. Jangan membantah, jangan membangkang. Le tahu bahasa itu tuh. Jangan melawan. Nggak boleh. Kan ada sana tuh. Wah, jelas itu. Jelas bahasanya. Bahkan beribadah kepada Allah, bersyukur kepada Allah disetarakan dengan berbakti sama orang tua. Begitu hebatnya orang tua. Makanya orang tua jangan diabaikan. Doakan orang tua kita yang jauh ataupun yang sudah tiada, yang telah menghadap kepada Allah, kita doakan orang tua kita agar beliau ditempatkan oleh Allah di tempat yang sebaik-baiknya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi berbakti kepada kedua orang tua. Kalau di rumah siapa orang tua? Ayah dan ibu. Kalau di sini siapa orang tuanya? Bapak asuh dan ibu asuh. Kalau sekolah siapa orang tua? Pak guru dan ibu guru. Ndak boleh melawan. Ndak ada keberkahan hidup itu, ndak ada. Karena kita, beliau yang ngajar. Yang ngajar kita ini, beliau tuh guru yang membimbing. 24 jam kita dibimbing selalu. Kan luar biasa tuh. Bersyukur kita. Karena yang lain-lainnya ndak bisa seperti kita ini. Makanya ibadah Ramadan yang akan datang ini mari kita isi dengan sebaik-baiknya agar ibadah kita menjadi ibadah yang mahdhah, yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan ibadah Ramadan yang ndak boleh tinggal termasuk di bulan lain. 1. Amalan wajib, salat 5 waktu berjamaah. Apa? Salat 5 waktu berjamaah, jangan tinggal. Yang kedua, puasa Ramadan, ndak boleh tinggal. Yang ketiga, nanti zakat fitrah itu di akhir. Kemudian ibadah sunnah termasuk salat sunnah tarwih. Di sini ada tarwih kita. Ustaz ya? Tarwih. Jangan sampai indah, jangan main kuciang-kuciang lo. Lari kanin, enggak. Kamu perlu di absen. Salat tarwih. Man qama ma'al imam, siapa yang salat tarwih bersama imam hatta yansarifa, sampai selesai akhir Ramadan, kutibalahu qiyamul lailah, ditulis dicatat baginya bagaikan dia salat semalam suntuk. Kan hebat tuh. Makanya tarawih jangan sampai ditinggalkan. Yang kedua, amalan sunnah, perbanyak baca Al-Quran. Tadi juga termasuk perbanyak baca Al-Quran. Kapan perlu pakai target kita. Target awak Ramadan gini, mungkin 1 juz, 2 juz, atau 30 juz. Jadikan itu amalan-amalan. Kemudian termasuk amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan itu adalah menyegerakan berbuka, mentakhirkan makan sahur. Itu udah biasa itu dalam ilmu fikih itu. Termasuk perbanyak berdoa dan istighfar. Coba baca istighfar. Antum. Coba. Tuh, kan bagus itu. Senyumnya manis. Astagfirullahaladzim. Mais muka? Siapa namamu? Muhammad Ari. Oh iya, suaranya merdu kali kayaknya itu kan. Muhammad Henry. Banyak Muhammad sini ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Anak saya 3 Muhammad ketiganya, Pak. Muhammad Iqbal Al-Hafiz, Muhammad Syahdan As-Sobri, Muhammad Faiz Al-Hadi. Yang terakhir Adibah Humairah Az-Zahra. Ayahnya Mantanjuang. Enggak nyambung, enggak apa-apa, karena dia umat Muhammad semuanya. Muhammad itu orang yang terpuji. Lelok perangai. Ya. Muhammad itu artinya orang yang terpuji, manusia yang terpuji. Elok perangai. Jangan banyak lo perangai. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, masuk apa nampaknya tuh?
Kau selenjong oleh kau. Kenapa? Hah? Ada pertanyaan boleh? Kalau ada pertanyaan. Oke, jadi selalu kita hidupkan dengan Al-Quran. Tilawah Al-Quran itu adalah termasuk amalan-amalan sunnah. Perbanyak istighfar, perbanyak berdoa. Istighfar itu selalu biasakan. Karena manusia itu tidak ada yang luput, tidak ada yang lepas dari salah dan dosa. Dipastikan setiap hari kita selalu berdosa. Makanya kata Rasul, kullu bani Adam khata. Tiap-tiap manusia itu selalu melakukan kesalahan. Wa khairul khata, manusia yang baik itu dia salah, tubu ilallah. Dia taubat kepada Allah. Taubat yang minimalnya adalah membaca istighfar. Nah, tuh. Kau perlu hidupkan di sini amalan al-maksurat. Nah, Ustaz Fatur Rahman ada al-maksurat. Al-maksurat. Biasakan itu. Itu amalan-amalan pondok itu, amalan-amalan pondok itu kan. Karena supaya anak awak kota biasa nanti. Kita juga mengamalkan al-maksurat gitu kan. Setidaknya dua waktu, subuh dan asar gitu kan. Bapak Ibu hadirin, jadi pokoknya istighfar. Kata Rasul, man qalaha minan nahari, siapa yang istighfar pada siang hari, mukinon, dengan penuh keyakinan, nyampang ditakdirkan Allah meninggal menjelang sore hari, fahuwa dakhalatul jannah. Wa man qalaha minal lail, siapa yang istighfar pada malam hari, nyampang ditakdirkan Allah meninggal menjelang pagi hari, fahuwa dakhalatul jannah. Itu hebatnya istighfar. Kalau 30 kah? Ini kata kameramen 30 menit biasa. Istighfar, perbanyak istighfar. Berdoa, itu amalan-amalan sunnah itu. Supaya waktu kita itu berisi. Jangan banyak kosong. Berisi. Ada isi waktu kita itu. Karena waktu ini umur juga nanti akan dihisap. Hei, umur awak akan dihisap. Umurnya udah berapa? Yuk, ya pasang peci soleh. Ganteng. Tuh, masya Allah. Berapa umurnya? 2 tahun. Kalau tidak sakit-sakit 2 ya. Itu kotor atau bersih ya? Bersih ya, 12 tahun. La 2 baleh. La 2 baleh itu lah wajib. Sadualahnya hukum tuh. Seluruh hukum dah wajib. Termasuk hukum Allah. Ya, soleh ya. Ya, kita sering panggil kalau laki-laki itu soleh gitu kan. Kita udah biasakan di rumah gitu. Enggak tahu kan nama entah si nama itu pokok soleh aja gitu kan. Ya, biasakan. Muru auladakum bisolah, kata Rasul. Suruh anakmu mendirikan solat. Apabila dia itu berumur, ada hadis 6 tahun, 7 tahun, fadribu, pukul, lacui, berangi, marahi. Kalau dia tidak solat, apabila berumur dia 10, 9 tahun, awal 2 baleh. Tuh lah masuk kategori itu. Ya, jadi hati-hati, jangan sampai tidak solat lagi. Agar kita terbiasa terlatih ibadah itu dengan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Jadi perbanyak doa, perbanyak istighfar, dan juga amalan-amalan lainnya. Jangan sampai amalan-amalan yang lainnya itu kita abaikan. Apakah kita membaca apa yang kita baca untuk kebaikan, ataupun hal-hal sifatnya untuk membantu dan menolong. Lakukan sesuatu itu dengan ikhlas. Ikhlas. Itu ikhlas. Agar Allah memberikan penilaian yang terbaik terhadap perbuatan yang kita lakukan. Jangan sampai tidak. Oke, kita evaluasi. 1 apa tadi? Baca Al-Quran. Saya berharap di sini diterapkan program menghafal Quran itu, karena kesempatan anak-anak kita. Yang kedua apa tadi? Puasa Senin Khamis, biasakan. Yang ketiga apa tadi?
pelihara solat tahajud. Bonsuan-sua dulu. Kalau belum bisa banyak, tidak usah. 2 rakaat saja, cukup. 2 rakaat malam, dah tu. Yang penting dawam, istiqomah, selalu. Anak kalau dah biasakan, insya Allah, kita juga akan terbiasa. Biasanya awak malih jago bapak ibu. Kalau ada anak ke dijagoan tu, di rumah kayak gitu. Kalau ada anak daurah tu jam 3. Makanya kalau ada daurah di rumah tahfiz itu Pak, itu jam 3.30 lah jago. Wajib jago sadolahnya. Laki-laki berdusi. Dondaknya do. Ada ustaz, ada ustazahnya, musyrif-musyrifahnya. Tu rangkaian tahfiz lagi tu. Bikul lalu baru jam 22. Tidur semuanya. Rendah. Karena kita akan juga pelaksanaan kegiatan berikutnya. Terus selanjutnya apa tadi? Berbakti kepada kedua orang tua. Kalau di sekolah siapa orang tua? Guru. Kalau di sini siapa? Hati-hati itu. Kalau dipanggil tibo, disuruh pai, itu anak yang soleh itu. Tidak usah membantah. Kalau dilarang berhenti. Jangan lakukan. Jangan. Ya nanti ada dosa begitu. Permasalahan timbul sesudah itu. Agar kita terbiasa dengan kebaikan-kebaikan. Bapak ibu orang tua kita itu melarang, tentu ada tujuan-tujuan. Minta tolong, menyuruh, ada tujuan-tujuan tertentu. Agar kita terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan itu. Karena dengan kebaikan itulah nanti kita akan menjadikan masa depan kita lebih baik. Apalagi sekarang itu kan banyak kampus-kampus, sekolah-sekolah yang bisa menerima, Bapak Ibu, sekadar informasi, bisa menerima dari hafiz Quran, dari kepolisian ada, di Unan ada, kedokteran ada. Udah banyak. Di kampus-kampus yang lain sudah banyak itu. Ada beasiswanya. Apalagi kalau yang ke luar negeri ada itu. Mana tahu nasib elok anak-anak awak bisu. Karena kita sudah mendesain, anak kita sudah setting dengan sebaik-baiknya, dia nanti terbiasa di lingkungan lainnya. Jadi kita berharap anak-anak kita ini menjadi pewarna di tempat lain daknya. Pulangnya ke kampungnya. Siapa yang jauh sih kok? Mentawai. Siapa lagi? Mana yang jauh? Mentawai di mana? Kemana anak petapis Bapak ada juga dari Mentawai. Mana Mentawai? Enggak ada. Seberut Selatan. Luar biasa. Iya. SMP SMA. MTS. Masya Allah, MTS tuh Ustadz luar biasa. Cita-citanya mau kemana? Siapa namanya? Khairul. Siapa namanya? Mas muka? Faiz. Sama juga nama Ustaz tuh. Nama apa? Faiz. Cita-cita antum mana? Harus punya masa depan awak. Tatap masa depanmu pasti panjang. Iya, cita-citanya apa Soleh? Faiz? Khairul namanya. Cita-citanya apa? Guru. Iya, jadi guru. Makanya kini kau menjadi pendidik anak didik yang baik dulu. Ya. Bisa tuh. Karena cita-cita awak beda Pak. Kalau ambo cita-cita ambo kan anak ambo laki-laki itu kalau negeri sudah. Itu harapanmu tuh. Bisa ndak bisa tuh saran ke Allah. Yang jali awak usaha. Itu kuncinya. Usaha dulu. Insyaallah. Makanya target itu man PK Penambanjang, karena dari man itu banyak diberangkat pada. Yang kemarin itu anak kita yang besar itu 39 orang. Karena memang diapakan difasilitasi oleh yang sekarang karena fasilitas itulah nanti yang membuat anak-anak kita tuh lebih apa. Ya, cita-citamu masih bagus, masih panjang, dan jangan sia-siakan. Hari ini jangan sia-siakan. Ya. Jangan banyak barangai.
Itu kuncinya. Apalagi kalau jadi guru. Jadi guru itu bukan mudah itu. Berat tanggung jawabnya. Karena tanggung jawab itu menyelamatkan anak bangsa, generasi masa depan, makanya berangkat dari sekarang. Jadilah guru yang terbaik. Ya. Karena Rasulullah juga guru, mendidik, membina, membimbing para sahabat dan umat. Baik, Bapak Ibu hadirin, jadi kajian kita Tarhib Ramadan pada malam hari ini jangan sampai kita abaikan. Ini bukan hanya seremonial kajian kita, tetapi kita amalkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari, agar kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah yang perempuan, bapak yang soleh, ibu yang solehah. Kita menuju sama semuanya, yaitunya menuju kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua akan dipertanggungjawabkan. Kita sebagai bapak bertanggung jawab, kita sebagai pendidik bertanggung jawab, sebagai peserta didik bertanggung jawab, sebagai apa saja kita, itulah kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyati, penanggung jawab, dan akan diminta oleh Allah setiap apa saja yang kita pimpin dan kita tanggung jawabkan tersebut. Baik, demikian saja. Ada yang bertanya? Kalau tidak kita tutup. Harilah jam 2 oleh. Oh, 9:10. Jangan payah anak, Bu. Saya duduk, Ibu ya. Ya, Bu. Oh gitu. Udah, Bu? Udah, Bu? Baik. Salat tahajud itu adalah satu, ketentuannya setelah bangun tidur. Laisa kalab, sakalo. Itu. Ya, sapicing, laisa picing, sapicing balak memicing tu. Beda, sakalo lah sakalo. Kalau sapicing sakalo tu beda pula nanti pula. Laisa kalok, contohnya kan awak lalu sesudah tarawih atau sesudah sholat isya, awak lalu itu kan jam 9, jam 9 setengah 10 awak tersinta, itu sudah boleh tahajud, tahajud itu sudah boleh, sudah berlaku hukumnya. Tapi ketentuannya yang bagus itu kan sepertiga malam, bagi 3 semalam tuh. Kemudian witir itu maknanya pahami dulu. Witir maknanya bukan penutup, tapi ganjil. Kalau penutup mana witir beko, ibu sudah sholat tarawih, witir. Tahu-tahu lah lo jam 1 tersinta, astagfirullah. Baca rakaat tahajud yo, ambo lah tutup tadi, lah witir. Berarti tidak bisa tahajud. Jadi witir maknanya bukan penutup, tetapi ganjil. Ganjil itu ya 1, ya 3. Atur sajalah. Jadi siap tahajud ibu witir boleh. Witir dulu siap tarawih. Tahu-tahu beko jam 2 awak tersinta tahajud, silakan. Pindah usah witir lagi. Kalau witir beko berarti kan tadi 1 atau 3, kini dibuatlah 3. Lihat 3 tambah 3. Tuh, berarti itu genap ganjil. Tuh teorinya. Ya, Bu ya. Jadi makna witir itu artinya ganjil, bukan penutup. Boleh ibu witir dulu, beko tahajud, boleh. Tapi yang tidak boleh tahajud dulu, karena tidak lalok dah. Harus lalok dulu. Apalagi kalau kami bapak-bapak yang hobi nonton bola itu kan, watanggang sampai jam 2. Ndak mau lalu atau dah. Itu beko tahajud ndak bisa. Itu dihitung salat malam biasa. Bukan tahajud. Karena tahajud itu harus sesudah bangun tidur. Yang lain Ibu, silakan. Pas Ibu ya. Karena kue wak latih tuh. Ambo kon cari merah-merah itu ala panik Ibu itu. Ya. Masih ada? Silakan. Iya Bu. Iya Bu. Waalaikumsalam. Iya Bu, boleh Bu.
Ya. Tak mau juga disuruh bangun pagi menjelang terbiasa itu disiram dengan air pagi Pak Ustaz. Apakah kita itu berdosa melakukannya atau gimana? Terus apalagi kalau sudah berkali-kali dia kita larang dengan perbuatannya keturunan itu dia, tetap juga dia melakukan perbuatan seperti itu. Apakah bisa boleh kita dengan tegas dan keras mendidiknya? Udah Bu? Ya. Baik. Diberikan sanksi maksudnya. Oh iya, Masya Allah Ibu. Ini dengar nih, soleh-soleh semuanya. Hati-hati antum. Ya. Jadi Bapak Ibu, disiplin itu penting. Setiap ibadah pasti disiplin. Tidak ada ndaknya. 1 menit belum masuk waktu berbuka, ibu memasak di dapur, tidak tanggung lama ada. Lah ibu makan makanan tuh. Tidak. Kenapa? Disiplin. Lalu masuk apa ketul tu? Dek saking rajinnya awak kau ibadah kau. Jam sawaleh awak solat zuhur. Lah bisa? Ndak. Disiplin. Kini jam 2 waleh 35. Anggap saya 35. Sebelum jam 12.35 belum boleh. Belum bisa. Kenapa? Belum berlaku. Jadi disiplin itu perlu. Jadi kalau tujuan kita adalah sanksi itu, aturan itu, oi, soleh, dengarkan, aturan itu bukan untuk dilanggar, untuk mengatur diri kita, bahas supaya awak kau menjadi orang elok. Orang elok tahu? Ya, kalau awak dia orang Minang sedoi itu kan. Jadi harus, kalau kita wajib menetapkan itu Bu. Kalau di rumah kayak gitu juga, karena kita punya rumah tahfiz. Jadi kalau ndak jam kunjungan memang ndak boleh. Membawa handphone ndak bisa, mohon maaf Ibu, ndak bisa. Maaf ya Pak ya, ini kan kita berbagi saja. Kapan saya memberi handphone sama anak kelas 3 di Aliyah SMA, tingkat SMA. Kok batang lo DP doang. Dia sudah ada duit. Kita mampu membelikan. Belum perlu. Iko anak CD baru lah bagi HP je seorang. CD baru untuk agun noe. SD ya SD, CD. Itu. Karena kita mengadakan penelitian itu di arah Banuaran, hampir 99 dari anak CD itu punya handphone sedolahnya. Oh, luar binasa. Luar binasa. Luar biasa terus biasa tuh, luar biasa. Hati-hati. Jadi aturan itu penting. Penting sekali. Makanya aku buat perjanjian, nak besok jago subuh ya. Payah menjagonya, buat perjanjian. Soleh dengar tuh. Buat perjanjian. Ya memang anak-anak memang susah gitu. Awak nenggaya kadang memang susah juga gitu. Tapi pembiasaan itu yang perlu. Sekali 2 kali, kalau lah tak biasa anak, sekali saja dimbaunya jago tuh. Tapi kalau memang ndak mau mengikuti aturan, makanya kalau kita saling berbagi saja Pak Ibu. Di pondok anak yang ketiga itu yang di belakang SAR itu Pak, itu ketat. Pendidikan di surau harus sama di rumah. Makanya sampai kini anak nomor 3 itu takutnya DP. Agian apa itu? Silakan adik, calian, engkau dia puan itu engkau ada apa? Ndak usah lah Bu ya, pecik-pecik saja. Nggak ada, ndak mau dia. Tujuannya apa tuh? Karena dia sudah terbiasa. Dan kita tidak membiasakan di rumah. Anak pertama kayak gitu aja dulu. Lah kelas 3 baru untuk mencari informasi ke Timur Tengah. Barunya punya handphone. Itu tujuan kita Ibu. Jadi sangat boleh. Peraturan itu penting. Peraturan bukan untuk dilanggar. Jadi kalau ada peraturan, kedisiplinan, tujuan kita baik. Dan itu tanggung jawab kita. Kalau ndak awak buat peraturan, berarti itu adalah ya yang kita kelola tuh ndak jelas. Harus ada. Nah, jadi tolong